Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allah bismillah sabri wa yassir amri wa tatammi lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua mesti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di sini saya sebagai moderator perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramdhani ya, sebagai moderator atau bisa dibilang pengatur jalannya diskusi. Materi yang akan kita sampaikan terkait sejarah pandemi dalam, jadi judulnya itu pandemi sejarah pandemi atau wabah atau virus ya dalam sejarah Islam. Jadi bagaimana sih wabah itu atau virus itu dalam sejarah Islam? Apakah dulu ada gitu? COVID, virus corona, apakah dulu ada virus corona? Maka dari itu di sini kami semua akan mengkaji terkait dengan sejarah wabah atau virus dalam sejarah Islam. Kemudian materi yang pertama mengenai, jadi di sini untuk anggota-anggota kami yang pertama ada Muhammad Yasir, kemudian yang kedua ada Bagus Kamajaya, yang ketiga ada Sinta, yang keempat ada Tia, dan yang lima ada Naila. Nah, jadi satu orang itu akan menjelaskan tentang materi. Tapi yang pertama harus tahu dulu gitu apa itu hadis. Ada itu materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Yasin itu ialah pengertian hadis. Terus yang kedua ada perbedaan Al-Quran dan hadis. Terus yang ketiga ada kedudukan hadis dalam Islam. Yang keempat materinya ialah wabah dalam sejarah Islam. Yang terakhir wabah dalam sejarah Islam juga. Maksudnya masih satu materi. Berarti ada 4. Oke, langsung saja ya. Yang pertama mengenai pengertian hadis. Apa sih hadis itu? Yang akan disampaikan oleh Muhammad Yasin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis. Apa sih hadis itu? Nah, kita akan membahas dalam materi ini bahwasanya menurut Agus Salahuddin dan Agus Sudi mengungkapkan bahwa kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis. Kemudian secara etimologis kata ini memiliki banyak arti. Apa saja di antaranya itu jadid yang bisa disebut dengan yang baru. Kemudian lawannya dari al-qadim yang bisa disebut yang lama. Dan al-khabar atau bisa disebut dengan kabar atau berita. Nah, kemudian hadis juga ada secara etimologis,
Kemudian ulama hadis mendefinisikan hadis yaitu segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, baik berupa sabda, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Yang dimaksud hal ihwal adalah segala sifat dan keadaan pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu keterangan tentang pengertian hadis. Selanjutnya kami diajak oleh MC. Terima kasih kepada saudara Muhammad Yasin yang telah menyampaikan materi mengenai pengertian hadis. Lanjut. Materi yang kedua ialah perbedaan Al-Quran dan hadis yang akan disampaikan oleh saudara Bagus. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke poin perbedaan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis memiliki Al-Quran memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis memiliki bahasa dan makna yang berasal dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, Al-Quran dalam periwayatannya tidak bisa hanya disampaikan dengan maknanya. Namun, hadis dalam periwayatannya dapat disampaikan hanya dengan maknanya saja. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat, sedangkan hadis bukanlah sebuah mukjizat. Isi Al-Quran wajib dibacakan ketika sholat, sedangkan hadis tidak dapat dipakai untuk sholat. Selanjutnya, Al-Quran mendapat jaminan keutuhannya, kesempurnaannya, dan kebenarannya sepanjang masa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis tidak terjamin kemurniannya. Selanjutnya, Al-Quran merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis merupakan contoh perilaku, pikiran, perbuatan, dan ucapan dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, bahasa Al-Quran bersifat umum, sedangkan hadis bersifat khusus. Selanjutnya, membaca Al-Quran mendapatkan pahala, sedangkan hadis tidak ada pahala secara khusus untuk membacanya. Selanjutnya, ada kedudukan hadis dalam Islam yang akan dibacakan oleh Sinta. Padanya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gus Kamsajaya yang telah menyampaikan materinya. Lanjut materi yang ketiga ialah kedudukan hadis dalam Islam. Akan disampaikan oleh saudari Sinta, kepadanya waktu kami persilakan. Baik, dilanjut ya. Materi selanjutnya yaitu mengenai kedudukan hadis dalam Islam. Hadis merupakan salah satu sumber pokok ajaran Islam. Terdapat beberapa fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang perlu dipahami. Hadis adalah sumber pokok ajaran Islam yang tentunya dapat memberikan penjelasan lebih lanjut ajaran Islam yang tercantum di dalam Al-Quran. Al-Quran dan juga hadis menjadi sebuah satu kesatuan untuk pedoman umat manusia, khususnya umat muslim. Nah, Al-Quran dan hadis merupakan
pegangan umat muslim agar tidak kehilangan arah dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam tentunya dapat menambah pengetahuan manusia tentang pedoman dan pegangan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, di mana jika terjadi suatu perkara yang belum jelas di dalam Al-Quran, maka hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Quran. Oleh sebab itu, ada beberapa fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Adapun fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam juga dijelaskan dalam Al-Quran. Jika Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama, maka hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Kedua, terkait secara erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Sinta. Lanjut materi selanjutnya ialah wabah dalam sejarah Islam. Akan disampaikan oleh saudari Tia. Untuk kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wabah dalam sejarah Islam. Dalam mengarungi kehidupan ini, manusia kerap diberi ujian dan musibah. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang tidak mendapatkan musibah. Allah yang bersifat adil dan bijaksana pasti mempunyai tujuan mulia dari semua kebijakannya. Manusia diharapkan bisa mengambil pelajaran dari semua kebijakan Allah, baik itu berupa kenikmatan atau musibah. Musibah bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Saat ini, kurang lebih 210 negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, tengah dilanda musibah pandemi yang disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, China. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus 7,3 juta jiwa di seluruh dunia dengan angka kesembuhan mencapai 3,62. Sepanjang sejarah dari beberapa wilayah, Islam telah terjadi beberapa wabah penyakit. Di antaranya, wabah yang paling menonjol adalah Taun Amwat pada tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi, Taun Jaib
tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi, Saul Fatayat atau Ashraf tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi, Saul Muslim bin Qutaibah tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi, wabah-wabah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, Malik dan Ayyubiyah di wilayah Islam bagian timur dan barat. Selanjutnya kita akan lebih jelas lagi tentang wabah pada sejarah Islam. Tahun Ahwaz terjadi tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada desa kecil bernama Imawat yang terletak antara kota Al-Quds dan Ramallah. Di desa itulah wabah Taun ini muncul, kemudian menyebar ke wilayah Syam. Wabah Taun terjadi setelah peperangan sengit antara umat Islam dan bangsa Romawi. Peperangan ini memakan banyak korban jiwa, mayat, bergelimpangan membusuk hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Wilayah terdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduknya yang menjadi korban, di antaranya sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Al-Harith bin Hisham, Suhail bin Amr, Utbah bin Suhail, dan masih banyak lagi manusia mulia lainnya yang menjadi korban akibat wabah ini. Selanjutnya, wabah Taun terjadi di Basrah tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi, yaitu pada masa Khalifah Abdullah bin Az-Zubair yang dikenal dengan Taun al-Zarib. Dinamakan demikian karena wabah ini ibarat air bah yang menyapu habis semua. Taun ini hanya berlangsung selama 3 hari. Kemudian tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi terjadi wabah Taun Fatayat di Irak dan Syam. Dinamakan demikian karena Taun ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, baru kemudian menimpa laki-laki. Taun Fatayat disebut juga Taun Ashraf karena para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang dihormati banyak yang menjadi korban jiwa. Adapun Taun terakhir pada dinasti Umayyah adalah Taun Muslim bin Qutaibah pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Muslim bin Qutaibah adalah orang pertama yang meninggal akibat wabah ini. Oleh sebab itu, nama Taun ini dinisbatkan kepada namanya. Wabah Taun ini terjadi di Basrah dan berlangsung selama 3 bulan. Puncaknya pada bulan Ramadan, di mana dalam beberapa hari korban mencapai 1.000 jiwa bahkan lebih. Pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol menyerang kota Baghdad dan menghancurkannya. Masjid-masjid dan fasilitas umum lainnya terbengkalai selama berbulan-bulan. Kota Baghdad menjadi lengang, tak terlihat aktivitas manusia. Mayat-mayat korban peperangan tergeletak di jalan, ditambah turunnya hujan di kota itu membuat bau tidak sedap menyebar ke seluruh penjuru kota. Polusi udara ini menyebabkan munculnya wabah ganas hingga menyebar ke wilayah Syam. Bahkan korban jiwa akibat wabah ini. Lalu pada masa pemerintahan dinasti Mamalik terserang wabah Taun al-Awwal pada tahun 748 Hijriah. Dinamakan Taun al-Awwal karena sebaran wabahnya sangat cepat dan korban jiwa yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Wabah ini membinasakan sebagian besar penduduk kota Had, Damaskus, Yerusalem, dan wilayah pesisir.
Wabah kelaparan dan kekeringan juga menimpa wilayah Maroko. Yang paling diingat adalah wabah taun pada tahun 571 Hijriah yang menyebar di wilayah Maroko dan Andalusia. Wabah ini memakan banyak korban jiwa, di antaranya 4 putra mahkota dari keluarga Khalifah Yusuf bin Yakub. Perharinya wabah ini memakan korban jiwa 100 hingga 150 orang. Pada tahun 1798 Masehi, wabah taun kembali menyerang Maroko. Wabah ini dibawa dari para pedagang dari kota Alexandria di Mesir ke Tunisia, kemudian Aljazair hingga Maroko. Wabah ini menyebar ke kota Fes hingga Rabat yang memakan korban jiwa mencapai 130 orang dalam sehari. Begitulah wilayah-wilayah Islam yang menjadi saksi berbagai macam krisis dari wabah, kekeringan, dan musibah lainnya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh saudari Naila. Waktu dan tempat dipersilakan. Wabah taun yang telah dijelaskan tadi, Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya sebagaimana dalam hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Amir ibni Rabi'ata anna Umar kharaja ila Sami falamma ja'a sarwabahu anna waba'a qad waqa'a bis-Sami fa akhbarahu Abdurrahman ibni Aufin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bihi bi'audin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi'audin wa antum biha fala takhruju firaran minhu faraja'a Umar bin Khattab min sarwa. Yang artinya dari Abdullah bin Amr bin Rabi'ah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Syam, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tapi jika wabah terjadi di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sa'd. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Sa'd di sini adalah sebuah desa di ujung Syam yang berbatasan dengan Hijaz. Kemudian, wabah merupakan bahaya terbesar yang mengancam jiwa umat manusia. Banyak dampak yang ditimbulkannya, baik dampak negatif maupun positif. Sebagai contoh dampak negatif yang ditimbulkan pada wabah, di masa pemerintahan dinasti Mamalik, jumlah penduduk bertambah sedikit sehingga harga bahan makanan menjadi tinggi. Belum lagi, ulah oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan bahan makanan. Tujuannya ingin memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis yang terjadi. Di samping itu, orang-orang miskin terpaksa mencuri karena kebutuhan yang mendesak. Wabah juga memakan korban jiwa para ulama dan orang-orang soleh. Hal ini mengakibatkan orang-orang kehilangan pegangan hidup sehingga mereka berpaling kepada dukun dan peramal untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Dan dari sinilah terjadi kehancuran akhlak dan moral masyarakat. Adapun dampak positifnya adalah didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena. Wabah ini memakan korban yang sangat banyak sehingga mayat-mayat dibiarkan tergeletak begitu saja di jalanan tanpa ada yang mengurusnya karena orang-orang takut tertular. Maka orang-orang kaya memberikan bantuan dengan membuat pemakaman dan tempat pemandian jenazah untuk orang-orang miskin. Hamba Allah yang soleh mengajak masyarakat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, serta mematunya tempat di korban dan menyuruh masyarakat menjauhi maksiat.
Jadi pada intinya dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya wabah itu termasuk salah satunya yang terjadi saat ini yaitu wabah virus corona itu adalah salah satunya kita berusaha lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Yang bahwasanya dengan adanya pastinya ya kita diri di rumah yang seharusnya kita misalkan di luar biasanya kita ada jadi misal kayak ngomongin orang atau gimana ya mungkin dengan adanya wabah tersebut gitu ya adanya wabah virus corona ini kita bisa jadi dengan sedikit kita jadi kayak Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaul fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'athuhu ala man yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin falaysa min rajuli yaqa'atu fayamkutu fi baitihi lahu itu ajri syahid. Mohon maaf ya teman-teman karena ada kendala ini jaringan. Tapi alhamdulillah sudah bagus lagi. Boleh dilanjutkan lagi materi. Baik teman-teman dilanjut ya. Mohon maaf tadi ada kendala jaringan. Dari hadis yang tadi artinya dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal qaul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu zaman dulu qaul adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa taun, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridho ilahi, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Nah, dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa kita ambil dari wabah virus corona ini ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada seseorang yang sedang tertimpa, misalkan kita tertimpa virus corona gitu ya. Kemudian menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridho ilahi dan menyadari bahwa bahwa corona itu atas ketentuan Allah kayak gitu. Nah, orang tersebut maka dalam hadis ini akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada materi yang telah menyampaikan. Selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Nah, jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Teman-teman mungkin ada materi yang kurang dipahami, mungkin ada yang kurang jelas, untuk itu silakan kalau bertanya. Aku bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertanya jenis kategori. Boleh perkenalan dulu. Sebutkan nama. Apa itu?
Speaking dilarang. Ngajar. Ya, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Tiara. Saya izin bertanya, ada berapa hadis yang perlu kita ketahui? Boleh diulangi lagi pertanyaannya. Ada berapa hadis yang perlu kita ketahui? Ada berapa hadis yang perlu kita ketahui? Baik, terima kasih. Tadi siapa? Septia Tiara. Ya, terima kasih. Ya. Baik teman-teman, Tadi baru satu pertanyaan. Barangkali ada lagi yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Perlindungan. Saya ingin bertanya, hadis tentang sholat adakah? Saya hadis tentang sholat. Ya. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Perlindungan. Baru dua pertanyaan. Tinggal satu lagi. Ya, Pak, saya. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yun. Saya ingin bertanya, Ya. bagaimana Islam terhadap pandemi ini yang mengganggu syariat-syariat agama seperti tidak diadakan sholat berjamaah atau saat penguburan mayit. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Ahmad. Pertanyaan cukup ya, cukup 3 saja. Sembari menunggu ini, menunggu ada dulu ya, karena ada yang sudah berkembang.
Ya kayak Semua. Tadi yang pertama dari saudari siapa tuh? Yang pertama tadi yang perempuan yang namanya Septia Mutiara. Septia. Ayatnya kan ada beberapa hadis yang perlu diketahui gitu. Nah, maksudnya hadis apa gitu, hadis secara menyeluruh apa yang kita itu harus tahu berapa hadis gitu. Maksudnya berapa? Itu maksudnya. Suaranya kurang. Tadi Tiara mohon diulangi pertanyaannya, maksudnya hadis yang perlu diketahui itu memang hadis secara keseluruhan apa itu harus hadis. Tiara, halo, tes. Cek, 1, 2. Kabar Ibu. Halo Tiara. Tadi gimana coba? Ada beberapa hadis Baik, terima kasih pada saudari. Ya, lanjut. Baik, kami di sini. Saya menjawab. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara tadi terkait berapa hadis yang harus kita ketahui keseluruhan gitu. Jadi memang menurut saya kedengaran nggak suaranya? Jadi emang hadis itu kan banyak. Keseluruhan, kalau misalkan keseluruhan itu kan memang benar-benar banyak. Nah, tapi dari kebanyakan dari jumlah keseluruhan itu ada jenis-jenisnya, ada jenis ada jenis hadis sahih, ada jenis hadis hasan, ada jenis hadis dhaif. Tuh, jadi emang hadis keseluruhan itu kan banyak. Nah, berapa yang harus diketahui? Yang harus kita ketahui. Hadis itu merupakan sumber hukum Islam. Jadi pertama sumber hukum Islam itu Al-Quran. Kita mengacu kepada Al-Quran sebagai rujukan kita Al-Quran. Nah, yang kedua hadis. Yang minimal kita tahulah gitu semisal hadis tentang sholat apa hadisnya? Gitu. Misalkan, tadi kan ada yang bertanya, jawab. Sholat apa hadisnya? Terus wudhu apa hadisnya? Itu kan ada. Terus kan puasa nih, lagi kan puasa. Kita juga harus tahu hadisnya. Setelah itu bagaimana hadisnya gitu kan? Nah gitu, jadi memang secara keseluruhan itu hadis banyak.
Ya minimal kita tahu lah gitu. Hadis sholat itu seperti ini, hadis puasa itu seperti ini, hadis zakat itu seperti ini. Tapi dalam ketentuan hadis itu memang ada macam-macamnya, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Jadi hadis sahih itu hadis yang diriwayatkan kurang-kurangnya ya, oleh banyak para perawi hadis gitu, dari sanadnya juga jelas gitu. Itu ngerti kan maksudnya? Iya, Kak. Jadi tidak ada batasan gitu untuk kita tahu berapa hadis. Tapi yang pasti kita sebagai umat Islam, terutama ini kan santri-santri ya minimal tahulah hadis sholat, hadis puasa, tahu gitu. Karena itu kan merupakan sumber hukum kita. Terima kasih ya. Sekian jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mau berkata gitu. Oh, jadi Kak, saya tidak sependapat dengan Kakak. Jadi menurut jawaban saya gini, silakan aja ngomong gitu. Saya belajar bicara gitu. Selamat. Kalau nggak ada, ya lanjut ke pertanyaan kedua tadi. Hadis tentang sholat ya. Baik, yang akan dijawab oleh Jadi lanjut, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana hadis tentang sholat ya. Hadis tentang sholat itu banyak. Jadi yang saya ketahui ialah sholat itu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam kan gitu. Jadi kan di Al-Quran itu tidak ada dalil yang menunjukkan tentang tata cara sholat, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana salam, itu tidak ada. Tapi diperjelas dengan hadis. Nah, itu hadisnya ialah shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, kata Rasul kan gitu, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Jadi begitu Rasul sholat, jadi para sahabatnya lain mengikuti itu sujudnya, rukunya, tahiyatnya, salamnya gitu kan. Jadi hadis tentang sholat salah satunya itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Jadi memang tidak ada kurang gitu dalam Al-Quran itu sholat seperti apa. Baik, tambahan ya. Mungkin ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim yang redaksinya sholli sholata li waqtiha, yaitu kerjakanlah sholat tepat pada waktunya. Jadi seperti yang dikatakan oleh teman saya gitu, bahwasanya hadis tentang sholat itu membaiknya, karena di mana sholat itu dalam hadis biasanya menjelaskan tata caranya, mulai dari tata caranya, nah seperti itu. Karena yang di Al-Quran itu kan biasanya sifatnya umum gitu ya, nah dari hadis itu penjelasannya seperti itu. Nah salah satunya yang tadi, terus sama yang sholli sholata li waqtiha.
Terima kasih kepada yang menambahkan ya. Jadi benar, memang hadis tentang sholat itu banyak ya, Dek. Nah, jadi minimal tahu satu hadis aja minimal. Oh, saya tahu hadis sholat itu. Ya, sebisa mungkin diamalkan. Ada lagi hadis tentang sholat itu muru auladakum bisolat. Jadi perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan sholat. Jadi emang sholat itu benar-benar perintah yang mutlak. Emang ada hadisnya, ada hukumnya. Jadi kalau ada orang yang nanya, wah sholat itu tidak wajib. Mungkin kalau kalian tahu, kalian bisa jawab. Kata siapa tidak wajib? Saya tahu. Ini hukumnya. Nah, ini hadisnya ini. Gitu. Jadi itulah pelajaran buat kita mempelajari ilmu hadis. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga ya, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga tadi pertanyaan yang ketiga, bagaimana pandangan kita semua ya dari masa pandemi ini yang tidak memperbolehkan sholat, yang tidak memperbolehkan sholat berjamaah, gitu. Akan dijawab oleh siapa teh? Dia. Enggak, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi anna Aisyah anna qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'un fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'adzaban yab'athuhu ala man yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin falaysa li rajulin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa man kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Artinya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal taun. Lalu Rasulullah SAW memberitahuku, zaman dulu taun adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tidak ada seseorang yang sedang tertimpa taun, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridho Ilahi, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Jadi dalam hadis ini, ketika ada kemadorotan yang terjadi, lebih baik diam di rumah. Meskipun itu sholat, jika di suatu daerah tersebut wabahnya terlalu sangat berbahaya, jadi lebih baik di rumah saja. Silakan, ada yang ingin menambahkan? Tapi kan saya kurang setuju sholat berjamaah kan, sedangkan mall atau acara yang orang-orang tinggi tetap ada gitu. Bagaimana?
Gimana? Ya sedangkan sholat berjamaah itu dihentikan, tapi Ya. orang atas diperbolehkan untuk mengadakan acara ataupun membuka mall atau apa dengan syarat PSBA apa menggunakan protokol gitu. Jadi memang dalam wabah itu kan tidak bisa diprediksi apakah virus itu masih ada atau enggak. Cuma ya di samping untuk meminimalisir terjangkitnya orang kena virus, pasti diadakan adanya protokol kesehatan, terutama dalam masjid. Sebenarnya jamaah boleh, baik itu kan di rumah juga boleh, sama ibu gitu kan, sama ayah, sama anak, sama adik kan bisa itu juga berjamaah. Tapi kalau di masjid bisa mungkin gitu, pakai protokol kesehatan. Tapi menurut saya kalau ada yang di masjid itu pakai, itu kan suka ada hand sanitizer ya. Kalau hand sanitizer itu kan ada komponen-komponen dari alkohol. Itu maksud saya. Tapi itu nanti kalau pakai hand sanitizer berarti kan ke bawah sholat. Ya otomatis sholat jadi kan nggak bisa karena kita membawa alkohol di bawah. Kalau itu kan barang najis. Nah, kecuali kalau misalkan di masjid-masjid nih, udah simpan, taruh itu aja, disimpan sabun juga kan antibakteri sama. Gimana maksudnya? Kurang jelas. Jadi dari pertanyaan tadi tuh kenapa mau dibuka ya? Kemudian masjid itu nggak boleh. Ya. Gimana ya? Nggak menutup kemungkinan juga, karena kan mall itu kan bentuknya ibarat, jadi adanya transaksi itu di situ. Jadi untuk memutarakan perekonomian itu dari situ. Itu maksudnya agar ekonomi itu tetap jalan, tetap stabil. Mungkin pasar-pasar itu dibuka seperti itu ya. Nggak tahu sih itu yang lebih tepatnya yang membuat keputusan itu dari kan udah maksudnya nggak harus dilarang orang lagi gitu. Iya. Apalagi kan kalau ada masjid-masjid yang ukurannya kurang besar untuk jamaah yang banyak sehingga ada kepanasan di jamaahnya, redam ya. Ya. Sedangkan PSBB di dalam enak, PSBB jaga jarak, di dalam adem. Yang di luar kan kasihan kepanasan, kehujanan gitu maksudnya. Ya, mungkin pemerintah juga membuat peraturan nggak boleh kumpul, nggak boleh berkerumun gitu. Karena kan masjid itu merupakan tempat berkumpul orang-orang. Jadi misalkan gini, ada satu orang yang kena wabah virus, kemudian dia masuk ke masjid. Nah di masjid itu kan berkerumun orang-orang banyak, gitu kan, berbaris orang. Nah bisa jadi si virus dari orang itu bisa menyebar gitu dari dalam masjid itu. Makanya mungkin pemerintah memang melarang itu. Karena yang mau berbicara, yang mau mengeluarkan pendapat. Ya dong, ayo dong, Irwan, kamu juga bisa ngomong nggak?
Karena kan tiap kepala itu kan beda-beda pemikiran. Yang makanya kita diskusi ini, maksudnya biar kita semua saling berbagi informasi, saling berbagi pengetahuan gitu. Yang tadinya tidak tahu, mungkin tambahan dari teman-teman jadi tahu. Itu. Ya, mudah-mudahan karena COVID segera diangkat oleh Allah dan kita semua bisa aktivitas seperti biasa. Kami dari mahasiswa Unsika kami undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.